Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Masih semangat kan untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Pada perkuliahan asesmen pembelajaran kimia hari ini, kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengelompokan alat ukur, kelebihan dan kekurangan, serta contoh-contohnya. Anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama saya sendiri, Marsala Dwi Rianti dengan NPM 19130230009. Yang kedua ada Veronica Luciana dengan NPM 19130230027. Yang kedua ada Ivan Fajar Prasetya dengan NPM 19130230029. Dan yang terakhir ada Fitri Purnamasari dengan NPM 19530230001. Langsung saja kita dengarkan materinya dari pemateri pertama yaitu saya sendiri Marsala Dwi Rianti. Secara umum, pengukuran dapat diartikan teknik memperoleh data menggunakan alat ukur standar. Alat ukur tersebut adalah tes atau non-tes. Dalam hal ini, guru menaksir prestasi siswa dengan membaca atau mengamati apa saja yang dilakukan siswa, mengamati kinerja mereka, mendengarkan apa yang mereka katakan, dan menggunakan indera mereka seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan. Pengukuran memiliki dua karakteristik utama, yaitu yang pertama, penggunaan angka atau skala tertentu, yang kedua, menurut suatu aturan atau formula tertentu. Aturan atau formulasi tersebut harus disepakati secara umum oleh para ahli. Dengan demikian, pengukuran dalam bidang pendidikan berarti mengukur atribut atau karakteristik peserta didik tertentu. Jenis alat ukur ada dua, yaitu tes dan non-tes. Untuk menggunakan tes diperlakukan penentuan materi penting sebagai pendukung kompetensi dasar. Syaratnya adalah materi yang diujikan harus mempertimbangkan urgensi atau wajib dikuasai peserta didik, kontinuitas merupakan materi lanjutan, relevansi atau bermanfaat terhadap mata pelajaran lain, dan keterpakaian dalam kehidupan sehari-hari tinggi atau UKRK. Langkah selanjutnya adalah menentukan jenis tes dengan menanyakan apakah materi tersebut tepat diujikan secara tertulis atau lisan. Bila jawabannya tepat, maka materi yang bersangkutan tepat diujikan dengan bentuk soal apa, pilihan ganda atau uraian. Bila jawaban tidak tepat, maka jenis tes yang tepat adalah tes perbuatan seperti kinerja, penugasan, hasil karya, atau lainnya. Tes adalah cara atau prosedur yang digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan. Yang terbentuk penilaian tugas atau perintah-perintah oleh siswa, sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi siswa. Nilai mana dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh siswa lain, atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu. Bentuk tes yang digunakan dalam asesmen di sekolah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tes objektif dan non-objektif. Objektif dalam hal ini dipandang dari sistem penskorannya, yaitu siapa saja yang memeriksa lembar jawaban tes akan menghasilkan skor yang sama. Tes objektif adalah tes yang sistem penskorannya objektif, sedangkan tes non-objektif sistem penskorannya dipengaruhi oleh subjektivitas pemberi skor. Selanjutnya ada contoh dari tes, yaitu tes respon terbatas. Karena tingkat berpikir yang harus menggambarkan kemampuan siswa dari yang rendah hingga tinggi, oleh karena itu, butir-butir tes yang dikembangkan juga harus bervariasi, mulai dari tes yang menurut kemampuan tingkat berpikir rendah hingga tinggi, dengan proporsi yang berimbang. Proporsi kemampuan tingkat berpikir yang dituntut juga mesti disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswa. Pada pendidikan menengah atas,
tingkat berpikir yang terlibat lebih dominan oleh kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bentuk tes respon terbatas dapat seperti pilihan ganda, jawaban benar, salah, menjodohkan, dan jawaban atau isian singkat. Selanjutnya, yaitu kesesuaian tes respon terbatas dengan target pencapaian. Menurut Stiggins, ada 4 format asesmen respon terbatas yang dapat digunakan untuk mengakses ketuntasan pengetahuan konten dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam penalaran dan memecahkan masalah. Selain itu, keempat format tersebut juga dapat mengakses setidaknya 3 jenis kinerja lainnya, yaitu keterampilan, produk, dan afektif. Yang pertama, ada mengakses pengetahuan. Item tes respon terbatas dapat digunakan untuk menguji ketuntasan pengetahuan materi subjek siswa. Siswa bisa menguasai pengetahuan dengan 2 cara, yaitu dengan menghafal dan melalui penggunaan bahan referensi yang efektif. Jelas, latihan respon terbatas dapat digunakan untuk menguji yang pertama, menghafal fakta dan informasi. Kita jangan terjebak dalam pemikiran bahwa semua format respon terbatas hanya bisa untuk mengakses fakta dan informasi. 2. Mengakses penalaran. Berbagai penalaran dan hasil pemecahan masalah juga dapat dinilai dengan format respon yang dipilih. Ketika siswa diberi jawaban yang memunculkan pertanyaan yang sebelumnya tidak mereka tahu, mereka dapat menunjukkan kemampuan untuk mencelupkan ke dalam struktur pengetahuan mereka yang ada, mengambil informasi penting, dan menggunakan dengan cara pemecahan masalah yang canggih. Ketiga, mengakses keterampilan. Meskipun kita tidak dapat menggunakan format yang dipilih untuk menilai kemampuan penguasaan siswa seperti berbicara, berinteraksi secara sosial, memakai mesin dan sejenisnya, ada beberapa prasyarat prosedural yang dapat ditunjukkan untuk kasus seperti ini. Misalnya, jika seorang siswa gagal dalam penilaian kinerja untuk berkomunikasi secara efektif dalam bahasa kedua, mungkin kita dapat menindaklanjuti dengan tes respon terbatas untuk mengetahui apakah siswa mengetahui kosakatanya, atau jika seorang siswa gagal menyelesaikan masalah kimia secara memadai, kita dapat menindaklanjuti penilaian pengetahuan siswa tentang algoritma untuk memecahkan masalah tersebut. Keempat, mengakses produk. Lebih jauh lagi kita dapat membuat latihan respon terbatas yang menguji pengetahuan siswa tentang atribut produk berkualitas yang merupakan prasyarat untuk dapat menciptakan produk semacam itu. Siswa yang tidak mengetahui atribut sebuah makalah yang baik sepertinya tidak dapat merefleksikan atribut tersendiri dalam usaha mereka sendiri. Atau siswa yang tidak bisa membedakan produk bermutu dari yang berkualitas rendah cenderung tidak mampu menghasilkan kualitas. Asesmen respon terbatas dapat menguji semua hal ini. Selanjutnya, mengembangkan asesmen respon terbatas. Pengembangan tes respon terbatas sebenarnya menyoroti beberapa kunci sederhana, namun kuat untuk asesmen yang tepat. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan format respon terbatas dengan ketentuan sebagai berikut. A. Anda harus yakin benar bahwa siswa telah cukup cakap membaca dengan tingkat tinggi sehingga mereka mengerti makna soal tersebut. Yang B. Tes kualitas tinggi sudah dikembangkan dan tersedia untuk digunakan. Yang C. Jumlah siswa yang diakses banyak. Yang D. Cakupan materi yang akan diujikan banyak. Yang E. Waktu yang diberikan kepada siswa untuk menjawab semua soal cukup. F. Tersedia dukungan komputer untuk membantu mengembangkan item, penyimpanan dan pengambilan item, pencetakan, dan pemindai optik. Yang kedua, tahap-tahap pengembangan tes. Tes respon terbatas dikembangkan dalam 3 tahap. Setiap tahap memerlukan aplikasi kompetensi profesional khusus. Berikut adalah 3 tahap yang harus dilakukan bagi pengembang tes respon terbatas. A. Menyusun rencana uji atau cetak biru yang membingkai sampel pencapaian yang sesuai. B. Mengidentifikasi unsur-unsur pengetahuan dan proses berpikir spesifik yang akan diakses. Yang C. Mentransformasi unsur-unsur tersebut ke dalam butir-butir teks. Kelebihan dan kekurangan asesmen respon terbatas.
Dalam menyusun asesmen, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, mengingat tidak ada satu metode asesmen yang ideal, karena mungkin masih metode asesmen memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan kelebihan-kelebihan dan meminimalisir kekurangan-kekurangan. Kelebihan-kelebihan metode asesmen respon terbatas antara lain yang pertama, penskoran atau penilaian memiliki tingkat objektivitas yang tinggi. Yang kedua, dapat mencakup materi pelajaran yang cukup luas. Yang ketiga, jumlah soal yang diberikan cukup banyak sehingga target kurikulum dapat tercapai. Yang keempat, dapat dipakai untuk ujian yang melibatkan banyak peserta didik. Yang kelima, Baik, selanjutnya saya Ivan Fajar Prasetya, NPM 191323029 akan melanjutkan presentasi mengenai materi tes esai. Tes esai adalah tes atau seperangkat soal yang berupa tugas, pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan dan menyatakan jawabannya menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Jawaban tersebut dapat berbentuk mengingat kembali, menyusun, mengorganisasikan, atau memadukan pengetahuan yang telah dipelajarinya dalam rangkaian kalimat atau kata-kata yang tersusun secara baik. Oleh karena itu, tes esai sering juga dikatakan sebagai tes esai. Walaupun sebenarnya antara tes esai dan esai memiliki perbedaan, yaitu dalam hal kedalaman dan keluasan materi yang diukur atau diungkap. Sebenarnya tes esai lebih tepat digunakan untuk mengukur prestasi belajar yang lebih kompleks. Walaupun sebenarnya antara tes esai dan esai memiliki perbedaan, yaitu dalam hal kedalaman dan keluasan materi yang diukur atau diungkap, sebenarnya tes esai lebih tepat digunakan untuk mengukur prestasi belajar yang lebih kompleks. Walaupun tidak dipungkiri, masih banyak para guru yang menggunakan jenis tes ini hanya untuk mengukur pengetahuan yang bersifat faktual dan dangkal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis atau bentuk tes esai. Dilihat dari luas sempitnya materi atau masalah yang dinyatakan, soal tes esai memiliki dua bentuk, yaitu esai terbatas dan esai bebas. Beberapa tahun ke belakang, Dikbud menyebut kedua jenis soal ini dengan istilah tes esai objektif dan tes esai non-objektif. Walaupun sebenarnya dilihat lebih dalam, kedua jenis tes terakhir ini, esai objektif dan esai non-objektif, merupakan bagian tes esai terbatas. Karena pengelompokan tes esai menjadi tes esai objektif dan esai non-objektif hanya didasarkan kepada pendekatan pemberian skor. Perbedaan antara soal bentuk esai objektif dengan esai non-objektif terletak pada kepastian pemberian skor. Pada soal bentuk esai objektif, kunci jawaban dan pedoman penskorannya lebih pasti atau diuraikan secara jelas hal-hal atau komponen yang diskor dan beberapa skor untuk masing-masing komponen tersebut. Sedangkan pada soal esai non-objektif, pedoman penskoran dinyatakan dalam rentang 0 sampai 4 atau 0 sampai 10. Sehingga pemberian skor atau penentu kualitas jawaban sedikit banyak akan dipengaruhi oleh unsur subjektif si pemberi skor. Untuk mengurangi subjektivitas ini dapat dilakukan dengan cara membuat pedoman penskoran secara rinci dan jelas sehingga pemberian skor relatif sama. Selanjutnya kita masuk dalam tes esai objektif. Tes esai objektif adalah bentuk tes esai yang butir soalnya memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan yang relatif lebih pasti.
sehingga dapat dilakukan penskoran secara objektif walaupun pemeriksa berbeda namun dapat menghasilkan skor yang relatif sama. Artinya, model tes ini memiliki kunci jawaban yang pasti, sehingga jawaban benar bisa diberi skor 1 dan jawaban salah bisa diberi skor 0. Anthony J. Nitko pada tahun 1996 mengatakan bahwa tes esai terbatas tepat dipergunakan untuk mengakses kemampuan-kemampuan yang kompleks seperti A. Menjelaskan hubungan sebab akibat. B. Melukiskan pengaplikasian prinsip-prinsip. C. Mengajukan argumentasi-argumentasi yang relevan. D. Merumuskan hipotesis-hipotesis dengan tepat. E. Merumuskan asumsi-asumsi yang tepat. F. Melukiskan kekurangan data. G. Merumuskan kesimpulan-kesimpulan secara tepat. H. Menjelaskan metode dan prosedur. I. Dan hal-hal sejenis yang menuntut kemampuan siswa untuk melengkapi jawabannya. Selanjutnya yaitu tes esai non-objektif. Tes esai non-objektif adalah bentuk tes esai yang butir soalnya memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan jawaban yang bebas, menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau menguraikan dan memadukan gagasan-gagasan pribadi atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk esai tertulis, sehingga dalam penskorannya mengandung unsur subjektivitas atau sukar dilakukan secara objektif. Tes esai bebas tepat dipergunakan untuk mengevaluasi hasil belajar yang bersifat kompleks yang berupa kemampuan-kemampuan. A. Menghasilkan, menyusun, dan menyatakan ide-ide. B. Memadukan berbagai hasil belajar dari berbagai bidang studi. C. Merekayasa bentuk-bentuk orisinil seperti mendesain sebuah eksperimen. D. Mengevaluasi nilai suatu ide. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan tes esai menurut Ari Kunto pada tahun 2009, kelebihannya yang pertama yaitu 1. Mudah disiapkan dan disusun. 2. Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. Ketiga, mendorong siswa untuk berani mengeluarkan pendapat serta menyusun dalam kalimat bagus. 4. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasanya sendiri. Selain itu terdapat kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu kadar validitas dan rehabilitas rendah. Yang kedua, kurang representatif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran. Yang ketiga, cara memeriksanya banyak dipengaruhi unsur subjektif. Keempat, pemeriksaannya lebih sulit. Dan kelima, waktu untuk koreksi lama dan tidak efisien. B. Non-tes. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner, skala bertingkat, pedoman observasi, dan pedoman wawancara. Tujuan evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes adalah merupakan penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara sistematis, melakukan wawancara, menyebarkan kuesioner,
dan memeriksa atau meneliti dokumen serta dengan yang lainnya. Kegunaan instrumen evaluasi non-tes. Salah satu tujuan dan kegunaan instrumen non-tes menurut Eko Putra Widoyoko. A. Instrumen non-tes merupakan bagian dari alat ukur hasil peserta didik. B. Untuk memperoleh hasil belajar non-tes, terutama dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau yang dikerjakan oleh peserta didik dari apa yang diketahui dan dipahaminya. C. Instrumen seperti itu terutama berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati daripada pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati dengan panca indera. D. Instrumen non-tes merupakan satu kesatuan dengan instrumen lainnya karena tes pada umumnya mengukur apa yang diketahui, dipahami, atau yang dapat dikuasai oleh peserta didik dalam tingkatan proses mental yang lebih tinggi. Akan tetapi, belum ada jaminan bahwa mereka memiliki mental itu dalam mendemonstrasikan dalam tingkah lakunya. Jenis-jenis teknik non-tes. Berikut adalah beberapa instrumen non-tes yang sering digunakan dalam evaluasi di bidang pendidikan. Beberapa alat ukur yang hendak diuraikan pada bagian ini adalah observasi, kuesioner, wawancara, dan skala nilai atau rating scale. Pada kuesioner atau angket, pengertian kuesioner ini atau angket yang dijelaskan oleh Igon Masjo menyatakan bahwa angket dalam suatu daftar pernyataan tertulis yang terinci dan lengkap yang harus dijawab oleh responden tentang pribadi atau hal-hal yang diketahui. Bentuk angketnya, pada pokoknya angket dibagi menjadi dua berdasarkan cara menjawab pertanyaan dan bagaimana jawaban diberikan. Ditinjau dari cara menjawab pertanyaan angket dapat dibagi menjadi dua, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Sedangkan menurut Susilo, Raharjo, dan Gunonto, dilihat dari bentuk pertanyaannya, angket dibedakan menjadi tiga, yaitu angket terbuka, angket tertutup, dan angket terbuka tertutup. Petunjuk pembuatan angket. Petunjuk yang lebih teknis dalam membuat kuesioner Umar Hamalik antara lain adalah sebagai berikut. A. Mulai dengan pengantaran yang isinya permohonan. B. Jelaskan petunjuk atau cara mengisinya supaya tidak salah. C. Mulai dengan pertanyaan untuk mengungkapkan responden. D. Isi pertanyaan sebaiknya dibuat beberapa kategori. E. Rumusan pertanyaan dibuat singkat tetapi jelas. F. Hubungan antara pertanyaan yang satu dengan yang lain harus dijaga sehingga tampak logikanya dalam satu rangkaian sistematis dan sebagainya. Dapat dilihat contohnya. Kelebihan dan kekurangan. Menurut Soekardi, beberapa kelebihan kuesioner adalah sebagai berikut: dapat mengungkapkan pendapat atau tanggapan seseorang baik secara individual maupun kelompok terhadap permasalahan, dan dapat disebarkan untuk responden yang berjumlah besar dengan waktu yang relatif singkat. Di samping memiliki beberapa keunggulan tersebut, kuesioner juga mempunyai beberapa kelemahan yang jika tidak diperhatikan oleh peneliti dapat menyebabkan kegagalan dalam mencari informasi yang diperlukan. Menurut Soekardi, beberapa kelemahan kuesioner tersebut adalah sebagai berikut. Peneliti tidak dapat melihat reaksi responden ketika memberikan informasi melalui isian kuesioner. Responden tidak memberikan jawaban dalam waktu yang telah ditentukan, dan responden memberikan jawaban secara asal-asalan.
Skala rating atau rating scale. Maksud skala adalah alat untuk mengukur nilai sikap, minat, perhatian yang disusun dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Skala rating merupakan alat ukur keterampilan yang masih juga tergolong alat ukur non-tes seperti alat ukur daftar checklist. Pada umumnya, menurut Conlon dan Lin, alat ukur rating terdiri atas dua bagian, yaitu satu rangkaian karakteristik atau kualitas yang hendak dinilai, dua beberapa tipe skala ukur yang menunjukkan tingkat atau derajat atribut subjek atau objek yang ada. Skala rating bukan hanya sebuah daftar karakteristik, tetapi juga usaha evaluator dalam mendeskripsikan siswa atau responden dengan karakteristik multitingkat. Jenis-jenis skala. Dan ini ada skala penilaian dan skala sikap. Pada skala penilaian, mengukur penampilan atau perilaku orang lain oleh seseorang melalui pernyataan perilaku individu pada suatu kategori yang bermakna nilai. Berikut adalah contoh skala penilaian. Selanjutnya, pada skala sikap digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap objek tertentu. Hasilnya berupa kategori sikap. Bentuk skala sikap menurut Jali dan Puji Mulyono yang dapat dipergunakan dalam pengukuran bidang pendidikan yaitu skala Likert, skala Goodman, semantik diferensial, rating scale, dan skala Thurston. Observasi. Secara garis besar, dua rumusan tentang pengertian observasi yaitu pengertian secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap apa yang diteliti. Dalam arti luas, observasi meliputi pengamatan yang dilakukan secara langsung atau maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Jenis dan bentuk. Menurut Susilo Surya dan Nata Wijaja membedakan observasi menjadi beberapa bagian, yaitu observer, non-partisipatif, evaluator atau observ, eksperimental dan non-eksperimental, dan sistematis maupun non-sistematis. Langkah-langkah penyusunan pedoman observasi. Menurut Zainal Arifin antara lain, merumuskan tujuan observasi, membuat layout atau kisi-kisi observasi, menyusun pedoman observasi, menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi, melakukan uji coba pedoman observasi, merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba, melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung, mengolah dan menafsirkan hasil observasi. Kelebihan dan kelemahan observasi. Observasi memiliki kelebihan dan kekurangan, sebagaimana dikemukakan oleh Zumhur dan Surya. Kelebihan-kelebihan observasi sebagai berikut. Observasi merupakan teknik yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh data berbagai aspek tingkah laku. Dan bagi observasi, hal ini lebih meringankan dibandingkan dengan apabila mereka disuruh mengisi angket atau menjawab pertanyaan. Selain beberapa kelebihan sebagaimana tersebut di atas, observasi juga memiliki kelemahan. Antara lain, banyak yang tidak dapat diungkap dengan observasi, misalnya kehidupan pribadi yang bersifat rahasia, dan faktor subjektivitas observasi sungkar untuk dihindari. Berikut ini adalah contoh observasi. Wawancara, kompetensi evaluasi lain yang juga perlu dimiliki oleh para guru sebagai evaluator di bidang pendidikan adalah penggunaan evaluasi non-tes dengan menggunakan teknik wawancara atau interview. Persyaratan wawancara. Dalam wawancara, ada beberapa persyaratan penting yang perlu diperhatikan, yaitu adanya interaksi atau tatap muka guru dengan siswa,
dan adanya percakapan verbal di antara mereka dan memiliki tujuan tertentu. Mempersiapkan wawancara. Sebelum melaksanakan wawancara, menurut Nana Sujana, perlu dirancang pedoman wawancara. Pedoman ini disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Tentukan tujuan yang ingin dicapai dari wawancara. Berdasarkan tujuan di atas, tentunya aspek-aspek yang akan diungkap dari wawancara tersebut. Kemudian, tentukan bentuk pertanyaan yang akan digunakan. Dan buatlah pertanyaan wawancara sesuai dengan analisis butir C di atas, yaitu membuat pertanyaan yang berstruktur atau yang bebas. Dan ada baiknya apabila dibuat pula pedoman mengolah dan menafsirkan hasil wawancara. Kelebihan non-tes wawancara yaitu flexibility. Pewawancara dapat secara luas mengajukan pertanyaan sesuai dengan situasi yang dihadapi pada saat itu. Dan question order, pertanyaan dapat diajukan secara berurutan sehingga responden dapat memahami maksud peneliti secara baik. Selain memiliki kelebihan, non-tes wawancara memiliki kelemahan. Salah satunya, saat mengadakan wawancara dengan individu satu persatu, memerlukan banyak waktu dan mungkin juga biaya. Berikut adalah contoh pedoman wawancara terbuka. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan juga memperhatikan video ini sampai habis. Kami mempersilahkan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan maupun kritik dan saran. Saya perwakilan dari kelompok 2 meminta maaf jika ada salah-salah kata dalam presentasi kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.